alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semuanya sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Kita pengen kenal nih, siapa sih yang semangatnya luar biasa yang pagi-pagi udah datang ke rumah Mama Dede? Kita pengen tahu dari mana aja nih, ya beliau-beliau yang semangat ini datang Ipe. Ada nih yang pertama dari Majelis Taklim Al-Mutakin Lampung Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling muda usia berapa di sini ya? Lu kata pohon beringin. 100 tahun paling muda. Wah, Nabawi power parah nih buat Nabawi. Ada nggak yang puluhan, 20-an ada di sini? 30-an? 40-an? Paling muda 40? Yang paling mentok banget kok berapa? 72. Masya Allah, 72 sudah masih semangat. Ini bukti. 72 masih semangat. Masih mau belajar, masih mau ngaji. Selanjutnya. Yang kedua ada Majelis Taklim Uswatun Hasanah Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Majelis Taklim Al-Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini, Bu? Karawang. Karawang. Mas Bedu. Apa manggil doang nih, nggak beli nih ya. Ipa lagi was-was nih. Was-was? Lagi khawatir ibu-ibu. Khawatir? Jadi Ipa kan sekarang masih ngontrak ya Bu ya. Ngontrak rumah gitu sama suami. Nah, di samping kemarin baru ada pindah tuh. Siapa? Seorang janda. Bikin Ipa tuh kayak was-was gitu. Karena kemarin pas jandanya pindahan itu ngobrol sama suami Ipa. Terus mana jandanya cantik banget lagi. Jandanya cantik? Jandanya cantik. Tubuhnya lumayan bagus. Gak kelihatan. Terus kamu cemburu? Khawatir? Cemburu, khawatir. Kenapa khawatir? Ya gimana ya. Orang cantik pindahan, kalau Ipa kerja terus suami di rumah kan siapa tahu bisa terjadi sesuatu. Ipe menakutkan terjadi hal-hal fenomena karena janda, Ipe menjadi janda gitu maksudnya? Iya, takutnya Ipe nanti menjanda karena suami direbut janda. Gak usah khawatir, banyak teman-teman ya Bu. Jangan gitu, jangan kayak gitu. Menjanda karena suami direbut janda, Ipa takut banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa janda? Ada tetangga baru mah. Bagus dah Mang. Ih, batiknya keren. Karya siapa sih batiknya? Mas Kas. Terima kasih Mas Kas. Biar dibagikan. Iya mah. Jadi Ipa tuh lagi was-was mah, lagi khawatir. Kemarin tuh baru aja ada janda. Anggota baru mah. Iya, keluar masuk. Anggota baru naon sih? Itu kan kontrakan petakan mah. Wilayah lingkungan baru, di lingkungannya ada anggota baru. Iya. Warga baru jatuhnya. Oh, rumah Ipah tuh kontrakan. Kontrakan yang punya petakan rumah gitu. Petakan tuh banyak. Petakan. Terus banyak. kenapa? Nah, di samping Ipa ada janda mah baru pindah. Jandanya cantik. Pokoknya tuh bodinya bagus gitu. Nah, Ipa Muda apa tua? Muda. Ipa takut aja direbut gitu loh, Mak. Berarti Ipah cemburu. Ipa cemburu. Cemburu tanaja cinta. Cinta banget. Boleh Mak. cemburu. Tapi kok berdua gak cemburu sih mah? Biasa aja. Cemburu sama siapa? Sama Anggi? Enggak, sama janda itu. Takut dia dan lu kata. Kenapa kamu? Jadi yang namanya janda emang kenapa sih? Tidak harus kita curiga dengan janda kok. Yang Ipah bilang tadi katanya cantik, muda, menggoda, bohai, bodinya bagus, khawatir suami Ipah tertarik. Kepincut iya mah. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Ipah, aku menjadi janda gara-gara suamiku menikah dengan seorang janda. Bolehkah laki-laki menikahi janda? Mau janda, mau perawan tidak masalah. Anda silakan lihat di dalam An-Nisa ayat 3. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Hai kaum laki-laki, kalian boleh menikahi perempuan yang kamu sukai. Boleh 2,
boleh 3, boleh 4. Ini baru koma. Pain hibtum alla ta'dilu wahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup ambil istri satu saja. Apa maksud Allah? Kalau Anda punya istri satu, hidup Anda tenang dan tentram, udah ngapain nyari masalah. Kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, laki-laki yang menikah 2, 3, 4 lebih sering cekcoknya daripada amannya. Walaupun saya sering melihat ada beberapa pasangan yang istrinya 2, 3, 4 akur, tapi jarang. Kebanyakan ribut melulu. Kata Ipah, dekat rumah saya ada orang yang kontrak baru, seorang janda, montok, ohai, cantik, menarik. Jangan-jangan suami saya tertarik sama dia. Makanya Anda lihat tujuan pernikahan buat apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Arum 21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, jadikan kalian kaum laki-laki punya pasangan min anfusikum, istri kalian dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah, tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadikan rumah tangga yang sakinah tadi, perasaan kasih dan sayang, ini tanda bagi orang yang berakal, yang berpikir. Bolehkah laki-laki menikahi perempuan, janda maupun perawan? Boleh. Seandainya suami Anda menikahi seorang perempuan, baik janda maupun perawan, dalam Islam tidak dilarang. Yang dimaksud sama Ipah tadi, kalau kita kesal, bolehkah kita seorang istri minta cerai daripada suami kita gara-gara suami kita menikah dengan seseorang, baik itu janda maupun perawat? Rasul mengatakan, kalau suami kalian sudah berlaku adil, pain hibtum alla ta'dilu, papan, pangan, waktu, kemudian kasih sayang. Kalau seorang perempuan gugat cerai gara-gara suaminya kawin lagi, padahal suami sudah berlaku adil, papan, rumah sama, pangan, makanan, minuman, pakaian udah adil, waktu sudah adil, kasih sayang susah. Galau gara-gara suami nikah lagi, istri minta cerai dengan suaminya, Rasul mengatakan dia diharamkan mencium bau surga. Masuk surga apalagi mencium baunya juga nggak dilarang. Kecuali, maaf dalam tanda kutip, kalau suami-suami yang kawin lagi, seandainya ini menunjuk karena kalian laki-laki kan? Iya, Ma. Seandainya kalian menikah lagi, mereka kaum laki-laki ini tidak berlaku adil. Misalnya punten, rumahnya nilainya nggak sama, kendaraannya nggak sama, kemudian juga makanannya juga tidak sama, kemudian juga waktunya juga kurang, apalagi kasih sayang, istri boleh gugat cerai. Saya namanya sudah tua kayak begini, berbagai orang ketemu, karakter manusia tidak sama. Saya ambil contoh, saya ketemu orang yang disebut daerahnya, nanti Anda cariin ketemu. Saya terima di tempat dia, saya diajak ke kamar dia. Ma, ini perpustakaan saya. Dia cerita, suami saya seorang pejabat, kaya raya, istrinya 3. Saya yang pertama. Ketika suami saya minta izin untuk menikah dengan perempuan, justru saya yang seleksi. Khawatir suami saya salah pilih. Menikah dengan yang kedua, karena dia duitnya banyak, dibikinkan rumah, kendaraan, dan seterusnya. Nikah lagi dengan seorang perempuan, izin lagi dengan istri yang pertama, dipilihkan oleh istri yang pertama. Saya bilang, hebat Bu, Anda luar biasa, surga deh buat Anda. Dia bilang begini, Ma, saya tahu kan, pada guru amma mengatakan saat ini jumlah laki-laki perempuan 1/8. Menjelang kiamat 1/50. Maka saya berbagi dengan istri-istri yang lain, perempuan yang lain, biar mereka merasakan bagaimana nikmatnya punya suami. Masalahnya, laki-laki tadi dia seorang pejabat, seorang kaya raya, bisa berlaku adil, istri yang baik. Saya bilang, Ibu, sakit hati enggak? Ada sih, Ma. Cuman tidak saya rawat sakit hati saya.
Saya berpikir positif, saya berpikir begini, dulu lagi gadis saya belajar agama kurang. Saya berpikir sekarang dalam seminggu, suami saya di rumah saya 3, 2, 2. Artinya yang 4 hari saya belajar agama. Saya panggil guru agama, saya ngaji kelilingan kemana-mana, saya kaji ilmu agama, itu yang saya lakukan. Makin tenang hati saya. Ini artinya adalah takdir. Luar biasa, jarang perempuan yang seperti ini. Titik. Nggak usah kita manusia biasa. Rasul sendiri punya istri 12. Ada lihat. Siti Aisyah pernah cemburu. Ada pertemuan di rumah Rasul, di rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi bikin makanan. Datang pembagian jenab, bawa makanan. Ya Rasulullah, ini buat tambahan subuhan. Siti Aisyah nanya dari mana? Dari jenab, saya pembagian jenab. Ditepak piringnya, pecah piringnya. Rasul hanya tersenyum. Kalian diam-diam. Ibu kalian sedang gundah hatinya. Rasul ambil piring dari dapur Siti Aisyah, diberikan kepada pembantunya jenab. Nih, kembalikan kepada nyonya. Jadi suaminya pun harus tahu diri, jangan berat sebelah. Ini begitu menikah sama yang muda, nenek-nenek ditinggal. Mikir, tahu. Kan bukan saya, Mbah, yang itu, Mbah. Oh, nengok ke sono. Oh, nengok ke sono. Saya udah kaget aja. Iya, sono. Iya. Ya? Oke, Mbah, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Mbah ya. Siap. Bagaimana tema kita pagi hari ini? Janda karena janda. Aku menjadi janda karena suamiku menikah dengan seorang janda. Nah, aku menjadi janda karena suamiku menikah dengan seorang janda. Siapa yang janda ngacung? Satu orang. Masalah, jadilah janda yang berkualitas. Tuh. Jangan handa yang letoy. Iya. Letai. Ini masih mungkin ya, masih mending ya, Maya. Takutnya aku menjadi janda karena suamiku menikah dengan duda. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang gila. Itu yang gila. Nauzubillah min dzalik. Setelah ini kita kembali lagi ya, jamaah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ma, tadi kata Mama, seorang istri akan berdosa kalau tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi dan suaminya itu berlaku adil. Jika suaminya itu berlaku adil. Tapi bagaimana sama suami yang dia tidak minta izin ke istrinya, malah diem-diem deketin janda segala macam gitu sampai nyakitin hati istrinya. Dalam Islam tidak ada aturan seorang suami akan menikahi istri yang kedua, ketiga, keempat. Syaratnya izin istri yang pertama. Itu tidak ada. Tapi negara kita membuat undang-undang PP 10 tentang pernikahan. Kalau suami akan menikahi istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat, wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaan buat kalian, beranikah kalian minta izin tertulis dari bini yang pertama? Berani nggak lo? Saya minta pulpen dikasih pisau. Itu masalahnya, Mak. Iya. Dalam agama tidak ada syarat suami menikah yang kedua, yang ketiga harus izin dari istri yang pertama. Yang penting suami berlaku adil. Tapi negara kita melindungi seorang perempuan. Kalau suami akan menikah yang kedua, yang ketiga, syaratnya wajib ada izin tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaan Mama. Iya. Beranikah kalian minta izin dari istri ada yang pertama? Mendingan kita lewat kuburan Tulis tangan, nggak boleh di print. Serem, takut mah. Tapi mah kenapa Rasulullah memberikan tempat yang mulia buat janda, kayak misalkan kasih kita harus diajarkan untuk mengasihi anak yatim, fakir miskin, dan juga janda-janda gitu. Janda yang susah, janda yang miskin, bukan janda yang bohai montok baheno. Salah, padu. Meres. Bukan, maksud saya status janda itu tetap ada itunya, Bang. Harus janda yang tua gitu. Oke, janda tua, janda muda tapi miskin, nggak ada yang nyariin, mereka boleh disantuni. Kalau janda yang kaya, yang kuat bisa nyari, makanya jadi perempuan jangan ada tinggal diam, cari duit, cari duit, cari duit. Lihat bagaimana Siti Hajar, lihat bagaimana Siti Hadijah, lihat bagaimana Ummu Salamah, lihat bagaimana Robiah Al-Adawiyah, lihat bagaimana Siti Aisyah,
Lihat bagaimana Asyifa, mereka orang-orang hebat. Inilah perempuan yang hebat. Jangan hanya minta sama suami. Kadang-kadang suami akan menghina perempuan digampangin. Bini gue mah terserah gue mau ngapain, kagak bisa ngapa-ngapain. Nah, duitnya di tangan suami. Iya. Beda kalau kita punya duit. Oke. Maksud saya mah artinya gini mah. Jadi walaupun itu jandanya janda miskin, kita boleh menghasilkan ya mah. Boleh. Kebetulan janda itu cantik gitu loh maksudnya. Maksud bedu mama tahu nih, ini janda punya anak yatim. Nah, maksudnya Aduh urusin anak yatim beserta ibunya. Itu kan maksud lo. Jangan yang gitu, Dok. ya makanya mah maksud saya Nyantunin yatim beserta ibunya. takutnya ada kesan beda-bedain. Takutnya ada kesan beda-bedain gitu loh mah. Ada janda tua, janda muda. Kok yang tua doang? Emang yang muda juga kalau dia Janda nggak punya yang kemampuan miskin cari boleh uang kan. Anda bantu. Kalau perlu Anda punya toko, bikin SPG di tempat Anda. Bikin kerja di tempat Anda. Itu nolongnya. Yang namanya nolongin orang tidak harus semua dinikahi. Ngertikah Anda? Ya, jadi jangan takutnya jadi alasan gitu ya Maya. Iya. Gara-gara menolong janda mengakibatkan istri jadi janda. Nah itu dia, makanya jadi suami pada mikir. Itulah kenapa Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Binatang otaknya di sini, kemaluan di sini rata. Manusia jalan tegak berdiri, otak di sini, nafsu di sini, tinggian mana? Makanya suami makin mikir, tegakah hati Anda menikah dengan seorang janda? Binimu jadi janda, beranikah Anda? Di mana hati nurani Anda? Di mana? Di mana? Aku aja diserang. Hei, bantu laki-laki. Di mana Mas Bedu? Di mana? Di mana? Ngomong dong kalian. Nih. Yang namanya laki menikah boleh. Iya. Syariat agama di Iya. Quran juga diperbolehkan. Tapi tolong kalian para kaum laki-laki dengarkan orang tua ngomong. Ketika orang baru menikah, makan sepiring berdua, minum sekelas berdua, tidur setikar berdua. Dengan berjalannya waktu, bini ngedoain biar semuanya berhasil, maju. Biasa umur 40 udah mulai naik, jabatan tinggi, gaji gede, insentif banyak, rumah inventaris, mobil inventaris, ada SPJ, ada uang transport, ada uang makan, dan seterusnya. Penghormatan, harga diri, kekuasaan banyak tuh diperoleh oleh laki-laki. Yang dari kecil penghasilannya didoain abinya jadi banyak. Yang tidak apa-apa jadi menjadi apa-apa. Begitu dia hebat. Kan biasanya usia 40 mulai ganteng. Yang tadinya hitam buruk jadi bening. Karena kan beda, yang jelek kalau banyak duit mah ke salon. Hari ini gitu loh. Perawatan, facial. Ya, perawatan, facial, diaplas, tuh pipi. Diaplas, sobek diaplas Papa. Terus banyak perempuan yang naksir. Yang dicari jabatan, pangkat, kekayaan, penghasilan, penghormatan. Nikahlah dengan perempuan yang kedua atau yang ketiga. Punten. Ini memang akidah dalam Islam, boleh laki-laki menikah. Kan umur maju terus. 40, 45, 50, 60, pensiun. Iya. Istri yang kedua, yang ketiga dicari harta, pamor, jabatan, kekayaan. Begitu pensiun, plek. Insentif hilang, mobil kantor kagak ada. Ditarik. Gaji cuman gaji pokok doang, nggak ada SPJ, nggak ada dinas luar, transport tidak ada. Perempuan yang kedua, yang ketiga, apa yang diharapin nih kakek-kakek? Mundur. Tinggal sendirian tuh kakek-kakek. Nggak ada yang ngurusin, umur makin nambah, makan kurang, nggak ada yang ngerawatin, datang penyakit stroke. Misalnya, nggak ingat contoh buat kalian biar kalian berpikir. Iya. Begitu stroke, itu suami yang sudah tua pensiun, balik deui ke mana? Kanu kahiji mah. Istri pertama. Apakah Anda akan menerima dia? Tidak. Kejam sekali Ibu. Kita tidak sudi. Jadi Kasihan lu. Jadi Ibu tidak mau menerimanya. tapi maaf, Mama ketemu orang, Mama kan tiap hari kelilingan ya, Iya. keliling Indonesia kemana-mana, ketemu orang.
Ini ibu ini warung, punya toko Sembako. beras. Oh, beras. Sebelahnya toko beras, sebelahnya toko sembako besar. Tuh ibu nyamperin saya, lagi habis sholat zuhur, ngajak ngobrol. Suaminya tukang main cewek, tukang kawin, tukang bla 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 bla, yang begitu dah. Istrinya awalnya sakit hati, anaknya 3. Kata si istri tadi, kalau saya sakit hati terus, bodoh saya. Mau dikemanain anak saya? Dia bangkit dengan uang yang ada, dia jualan beras. Itu sudah puluhan tahun. Ternyata ketika suaminya udah nggak dibutuhkan perempuan lain, balik ke rumah dia. Dia berpikir biarin deh, modalnya cuma kesian. Oh. Kasihan karena memang belum cerai mereka, di situ tinggal. Saya bilang bagaimana kerja? Saya biarin aja, mau ngapain kita terserah, asal anteng. Dia apa bininya udah nggak dilayani, udah ngapain? Apa dosa bininya? Enggak. Kan kesalahannya gara-gara lakinya belagu benar. tadinya. Tapi anaknya insinyur 2, dokter 1, ini luar biasa. Masya Allah. Jadi istri tadi kuat, tegar. Harusnya kita perempuan seperti itu. Jangan cengeng, suami kawin lagi. Biasa aja kali. Perempuan juga bisa nyari duit. Iya Ibu benar. senang duit? Senang. Makanya saya khawatir kalau perempuan tidak punya penghasilan, khawatirnya 3. Dengerin. 1. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami kita awalnya setia. Namanya lelaki gitu loh. Lihat yang montok, lihat yang bohai. Dia jatuh cinta dengan perempuan lain, dia selingkuh. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya di sini. Tapi kalau kita punya penghasilan, tidak begitu sakit hati. Saya punya duit, ngelayani suami, ya udah, bodoh amat, dosa dia, titik. 1, 2. Kalau kita sebagai perempuan tidak punya penghasilan, suami kita setia, baik sayang sama anak bini, takdir menentukan lain, stroke, menyon, ngemper. Kalau kita, dengerin biar ngerti, kalau kita tidak punya penghasilan, saya jamin ikut stroke. Tapi kalau kita punya penghasilan, kita berpikir minimal buat makan sudah ada, tinggal berpikir bagaimana ngobatin suami. Titik. 3. Saya khawatir kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, suami kita baik sayang sama kita, umurnya pendek kayak suami saya. Saya pernah menyaksikan orang meninggal, suaminya dia nangis. Ayah, siapa yang nyekolahin anak-anak? Siapa yang ngasih makan? Udah tahu lakinya mati dimintain makan, mikir jadi perempuan. Makanya jadilah Anda Siti Hajar, jadilah Anda Siti Hadijah, lah Anda Ummu Salamah. Jangan hanya minta sama suami, tapi bergerak. Kita sehat. Oke? Oke. Kalau udah seperti ini, apakah terlambat Bang untuk bergerak? Tidak? Masih bisa? Bang? Masih bisa. Kenapa tidak? Selama hidup, rezeki diberikan oleh Allah. Selama ada kemauan. Ma, Naon? tapi kenapa ya seorang istri seperti Iva gitu ya Maya selalu tuh memandang negatif gitu seorang janda muda gitu. Tapi banyak orang juga yang memandang negatif janda muda, image-nya kenapa ya Maya? Itu image yang salah, opini yang salah, yang suka ngambil suami orang. Banyak janda yang baik, banyak orang punya laki juga ngerebut laki orang. Jangan salahkan janda. Janda yang mana? Gua nggak begitu dari dulu. Lo itu penghinaan, nggak semuanya. Nggak semua janda gitu, Iya, Ipe. Bang. Janda muda Bang. Mikir, Ipe Iya Bang, nanya. mikir. gue udah kan dari muda laki gue meninggal. Lu ngapep sih Pak? Sentimen banget sama janda. Enggak, Ma. Ini pertanyaan titipan, Udah, Ma. nggak usah Makanya, takut. yuk semuanya, jadilah janda yang berkualitas. Wih. Sehingga laki-laki tidak memandang sebelah mata. Oke? Oke. Oke. Bungkus. Itu yang mau kita tolong tuh, Mah. Janda bohai? Bukan. Lu tadi kan lu bilang yang bohai yang Enggak, anaknya ditolong, emaknya saya ditolong. maunya yang beriman dan bertakwa, Mah. Jadi Amin. ngerti agama, Mah. Jadi Waktunya mau nambah? enggak, bukan. Sandi. Enggak, Mah. Sandi. Kalaupun Mas ada Badu. kesempatan, saya pasti akan pilih yang beriman, bertakwa, yang hatinya baik. Jadi bisa ngajak temennya gitu, Mah. Nah, ini nggak usah disebut alamatnya. Itu karena bener. Ini nyata. Iya. Tapi Pak Haji yang 60 ini punya bini 40-an, 35 nih. Yang 3 ini muda-muda. Mereka bersahabat dari dulu sekian lama semenjak mereka kuliah. Sampai mereka bersahabat, saking mereka menyatu ketika dia punya suami orang kaya dan Pak Haji yang ini sangat baik. Dia, Pak Haji, boleh nggak nikahin teman saya?
Kita saya artinya 3 sahabat ini dinikahi oleh Haji tadi, dan ternyata karena orangnya baik, ngerti agama, sudah makanya dia berlaku adil. Harusnya kalian para suami seperti ini. Artinya kayak dulu kali ya, Pak ya? Ya kayak dulu, Bu. Mau bikin mau ngawinin pakai apa? Nah iya, punya atuh jangan urusanan loh. Ya Allah, mikir. Rumah satu aja doyong, mikir. Jangan kemasukan setan. Mikir tuh Anda laki-laki Kawin semua. modal nafsu doang, modal harta, modal iman, modal cinta. Betul ngomong soal nafsu. Ya Allah. Kan lu kan yang ngomong, Iya, Pak. kan nerusin doang, Oke. salah lu dah. Iya. Mau ngebuka sih, Nggak berhenti ya, Pak. maaf. Ya, silakan, Pak. Sebentar, Boleh, boleh, Pak, sedikit boleh. biar ngerti. Iya. Zaman sekarang banyak laki-laki hidung belang, mereka nikah dengan perempuan dengan mereka mengatasnamakan agama, nikah siri, begitu mereka kenyang puas ditinggal. Saya ngajak Anda perempuan, jangan mau nikah siri. Yang rugi kita perempuan. Udah gitu doang. Betul, Pak. Bagus, Pak, itu. Saya juga setuju dengan proses seperti itu, Pak. Ya. Dan dirugikan perempuan. Ember. Jangan mau, Bu, dikasiri ya. Nikah di bawah tangan jangan mau. Tangannya di atas kalau dia mau nikah, Bu. Enggak, saya nggak mau nyerah. Gitu. Nyerah. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Siapkan pertanyaan untuk Mama Dede tentang tema kita pagi hari ini. Apa IP temanya, IP? Menjanda karena suami direbut janda. Iya, silakan. Ini pertanyaan boleh buat siapa aja? Buat yang masih janda, buat yang masih janda. Buat yang, iya pokoknya buat siapa aja deh. Single. Istri atau sudah Istri. menjanda, boleh. Iya, siapa tahu ada pengalaman yang bisa dibagi sama kita ya. Siap. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu, sekarang waktunya nih untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal tema kita hari ini, menjanda karena suami direbut janda. Bilang Pertanyaan sama si Ipe. Gila amat ini. ini temanya bagus mah. Bagus buat menjanda siapa? karena- Bagus gitu, kayak beda gitu. Oh, beda. Kan titiwan memang Ceria beda. dia ya. Ceria. Iya. Menjanda karena suami direbut janda gitu. Tapi sebelum bertanya saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu. Bu, galau bu. Nah, Gitu. jangan galau ibu-ibu karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Nah, kemudahan ibu nih untuk bertanya. Silahkan. Siapa dulu yang mau jawab? Yang merah, yang merah. Silahkan. Itu merah-merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya dari Majelis Talim Al Munawarah Karawang. Galau nih mah. Ada apa Karawang goyang terus? Goyang. Iya, ada Gini memang nih, terkenal Ma. goyang Karawang, mah. Gini mah, saya kan punya saudara ya. Suaminya itu nikah sama janda. Terus dia cerai, nikah lagi sama janda lagi, terus-terusan seperti itu mah. Dan istrinya itu enggak ikhlas gitu mah. Jadi seperti apa cara istri itu menghadapi suami yang seperti itu gitu mah? Kalau suaminya berlaku tidak adil, Nisa, istrinya boleh gugat cerai. Pertanyaan saya, apakah suaminya sudah berlaku adil? Apa belum? Belum mah, Hah? belum. Belumnya pada waktu, apaan apa pangan? Waktu mah. Nah, rupanya suami ini dia ngincer janda. Sudah banyak pengalamannya. Oh, iya. Ini gaya yang berbeda, Iya, ini iya. gaya yang berbeda. Rupanya dia punya kenikmatan di situ. Cara mengedukasi, cara pendidiknya beda-beda ya, Ma. Beda-beda. Maaf, dia manusia normal. Cuman nyebelinya minta ampun. Istrinya jengkel. Kalau suami berlaku tidak adil, istrinya tidak tahan, silahkan gugat cerai. Bukankah ketika seorang suami menikahi seorang istri, suami membacakan taklik talak di antaranya, kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau suami saya memberikan apakah 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau pasal yang disebutkan suami pada waktu taklik talak sudah ada dalam kehidupan orang tadi, kalau perempuan tadi tidak ridho, kita punya hak sebagai perempuan, boleh gugat cerai, lapor ke pengadilan agama, panggil 2 orang saksi laki-laki balik dan berakal. Begitu Nisa. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selalu nikah sama janda terus. Memang Cari janda passionnya ya itu ya. Ya. Passionnya. Jadi dia ada hobi di Hobi. hatinya. Janda ini dengan gaya yang berbeda, dengan gaya yang berbeda. Kan
Maaf, sekarang bilang, memang gue makan sayur asam mulu. Iya. Terus sok sekali-kali. Itu Betul. kurang ujar, gue sebel sama orang begitu tuh ngomong. Oh, iya. Jadi mungkin laki-laki tadi, tapi maaf, apapun alasannya pasti istrinya tidak suka. Kalau seandainya suami tidak berlaku adil, Nisa, saudara saya boleh gugat cerai. Oke. Amin. Puas ya Mbak Nisa ya? Iya. Oh, Mbak Nisa senyum-senyum. Ini baru tumben ya? Iya. Ada jamaah muda. Iya. Sebelahnya nenek-neneknya doang. Tapi biar muda juga, mohon maaf. Nanti akan jadi tua. Sudah menikah? Sudah menikah? Ya Allah, sudah ada yang menghamilinya. Ini nggak lahir-lahir. Itu apa lagi? Sama kita ya, sama kita. Amit-amit aja bilang nggak apa-apa, amit-amit nggak usah malu-malu. Iya, nggak apa-apa. Nisa berapa bulan? 5 bulan nggak begitu kelihatan. Lu 17 bulan. Ini 8 Ya Allah. bulan. Nisa bener nggak apa-apa kalau kamu ngeliat aku, amit-amit aja nggak apa-apa. Kasihan takutnya termirip. Ya tapi kalau mirip nggak apa-apa, ganteng ya. Langsung pipinya Tahukah sama. Anda Ya, Ma. arti ganteng? Apa itu, Ma? Gangguan telinga. Ya Allah. Nggak denger dong saya. Halo. Ibu ketahuan puas banget sih, Bu. Apa? Kayak di dashboard mobil. Iya. Yuk jamaah selanjutnya, Ya, Bu. nama selanjutnya. Mangga biru. Oh, di ujung belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Eka dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Serang, Oke, Banten. Eka. Galau nih mah. Ada apa Eka? Gini mah, seberapa sulitkah seorang janda menikah kembali, sedangkan stigma janda di masyarakat tuh kurang baik gitu. Tapi nggak semua janda kan seperti itu. Iya, betul. Demikian. Oke Eka. Tidak semua janda ingin menikah kok. Ada janda yang pengen sekali punya suami lagi. Saya bersyukur kepada Allah tidak ingin menikah lagi. Usia saya waktu itu 48. Yang ngelamar sih adalah antri yang lagi utang. Iya. Oh. Cocok. Padahal ada yang mau beliin rumah, ada yang mau naikin haji, padahal masih laku. Saya berpikir rasional dengan usia saya yang 48. Walaupun ada yang lebih muda, maaf dalam tanda kutip, semua kebutuhan kan tidak sama. Iya, mah betul. Ngapain gue kawin lagi? Kawin udah, anak punya. Buat apa? Saya berpikir, punten, kalau kita kawin yang dengan lebih muda, kan dia numpang hidup sama kita. Iya. Betul. Kalau kawin sama yang seumur, apalagi PNS 55, Iya. tinggal bengeknya doang. Iya. Udah nggak produktif. Iya benar. Ya. Giliran seger sama orang, sama gue bengek. Iya. Jadi saya, maaf, kita kan ngerti hukum. Saya Iya, benar. iya. Saya berpikirnya maaf, tidak Benar. sama Bu, tidak sama. Iya. Saya berpikir rasional. Kalau kita punya suami dengan kegiatan saya keliling setiap hari, nggak dilayanin dosa, dilayanin suami, harus bagaimana? Saya memilih mendingan saya tidak menikah lagi. Banyak orang curhat ke saya. Begitu dia seorang ibu menikah lagi, anaknya benci, mantunya tidak suka, mereka menjauh. Oke Eka. Oke. Oke. Oke Eka. Oke Eka. Oh, iya. Ada Eko. Oh. Tuh. Oke, Eko. Oke. Eka. Makasih Eko. mah, makasih. Tuh Eko tadi di pintu. Iya. Gimana? Makasih. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dia belum sarapan aja. Belum. Biasanya kalau yang duduk di belakang bandel. Kalau di kelas. Oke, pertanyaan selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ma, Mangga, perwakilan dari Majelis Taklim Al-Mutakim Lampung Timur. Mangga Lampung. Galau nih Ma. Ada apa Bu Dewi? Begini Ma, gimana caranya menjadi seorang istri yang ikhlas untuk menghadapi jika suami ingin Menikah lagi. menikah lagi. Oke. Ikhlas itu ngomongnya gampang, prakteknya susah. Susah. Bener. Anda lihat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddina hunafa. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jangan mikirin yang lain, ketanahnya kepada Allah. Saya berikan Anda resep 4
biar kita bisa ikhlas. Satu, sadari oleh saya keberadaan saya saat ini diapit dengan dua ketidakadaan. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Betul? Betul. Dulu saya nggak punya suami, sekarang punya suami, nanti suami tidak ada atau saya yang meninggalkan suami. Dua, sadari oleh kita lahir tidak bawa apa-apa, sekarang dalam genggaman kita, mati tidak bawa apa-apa. Ada nggak yang lahir pakai celana Hawaii? Ada yang lahir pakai kudungan? Nggak ada. Telanjang bulat, orang Ciamis bilang bubu lucun. Bubu lucun, catat Bubu lucun. Telanjang bulat. Bubu lucun ya. Sekarang punya baju koneng, hijau, biru, beremi, buricak, burinong. Mati di bawah nggak? Nggak. Oke, dua. Habis dua berapa? 3 tadi mah. 3. Baru dua. Baru 2, oh ya, sekarang 3. Satu lagi. 3. 3. Sadari hadirin, waktu saya lahir bukan siapa-siapa, sekarang jadi siapa-siapa, mati bukan siapa-siapa. Betul? Betul. 4 terakhir, sadari hadirin oleh kita, ketika kita lahir tidak bisa apa-apa, sekarang segalanya bisa, mati nggak bisa apa-apa. Iya apa iya? Iya. Kalau 4 ada Ibu Dewi, insya Allah minimal meminimalisir rasa Ikhlas. Terima kasih Ma atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia tadi sarapan bubur, wabarakatuh. lemes. Belum pada sarapan ya Ibu ya. Jadi ini sebenarnya resep bisa diterapkan untuk kehilangan apapun ya, Mak. Kehilangan kendaraan, Betul. harta gitu Iya. kan, kehilangan orang Lahir yang juga kita cintain. ada gitu orang kan. ngutang nggak bayar, apa Iya. saja musibah. Jadi itu adalah salah satu resep ikhlas, 4 resep ikhlas. 4 Baik, resep. luar biasa. Setelah ini kita akan tadi setelah mendengarkan 4 resep ikhlas, setelah ini kita akan masuk ke segmen 4, segmen terakhir. Betul. Mama boleh istirahat, Ma. Ya, Ma, jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah Ya. ibu-ibu. Sekarang kita sudah sampai di segmen terakhir. Ya. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang menjanda karena suami menikahi janda. nggak direbut dong. Menikahi janda Mama Iya, iya. Sebedu. Serta akan ditutup doa oleh Mama, silakan Ma. Iya, Ma. Baik, ibu-ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada, judul kita hari ini nyata. Tidak sedikit orang yang datang ke saya, dia bercerita, berceloteh bahwa suaminya menikahi seorang janda. Karena istrinya tidak tahan, maka dia minta cerai sama suaminya, dia pun menjadi janda. Pertanyaannya, bolehkah dalam Islam ketika seorang suami menikah lagi, istrinya minta cerai? Rasul bersabda, kalau seandainya suami sudah berlaku adil, papan, pangan, waktu dan kasih sayang, istri tidak boleh minta cerai. Kalau istri minta cerai maksa dengan suaminya, Rasul mengatakan dia tidak berhak mencium bau surga, apalagi masuk surga. Kecuali punten dalam tanda kutip, kalau suaminya tidak berlaku adil, baik papan, pangan, waktu, maka istrinya boleh gugat cerai. Pergilah Anda ke pengadilan agama di mana semua kecamatan Anda. Kemudian panggil 2 orang saksi laki-laki balik berakal, membuktikan bahwa suaminya tidak adil, maka Anda boleh gugat cerai. Soal cemburu pasti, karena cemburu tandanya cinta. Siapapun Anda, termasuk istri Rasul, ketika madunya di depan mata atau ketika suaminya menikah lagi, rasa cemburu ada karena kita adalah manusia normal. Tapi jangan berlebihan, yuk minimalisir rasa cemburu tadi dengan yakin ini ketentuan Allah. Manusia punya kewajiban berusaha diiringi dengan doa, tapi takdir menentukan lain. Baik, kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, Amin. hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru
kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Berikanlah kepada kami anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, punya suami yang baik, suami yang setia, sayang dengan istrinya. Namun takdir menentukan lain. Di tengah perjalanan rumah tangga kami, suami kami nikah lagi dengan perempuan lain. Ya Allah, berikan kekuatan dalam hati kami, berikan kemampuan untuk menjadi semuanya, karena ini diperbolehkan olehmu ya Allah. Dan pasti engkau berikan kekuatan kepada kami dengan iman dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami dari pikiran-pikiran yang kotor. Karena jangankan kami manusia biasa, istri Nabi dan Rasul pun ada rasa cemburu. Namun kami bermohon kepadamu ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, ikhlaskan hati kami menerima segalanya. Karena hidup wajib percaya dengan qada dan qadar darimu, inilah rukun iman yang nomor 6. Ya Allah, mantapkan iman kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan tentang tausiahnya tentang suamiku suamiku menjadi janda. Aku menjanda karena suamiku menikah dengan janda. Kalaupun harus menjadi janda, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita menjadi janda yang terhormat di mata masyarakat. Amin. Dan juga janda yang terbaik dari sisi ketakwaan dan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih Mama atas tausiahnya. Terima kasih, Ma. Ipe terima kasih. Ana Bawi terima kasih. Ada rencana apa setelah ini? Enggak ada mau. Enggak ada mau menikahi enggak ada? Nyari Ajis katanya. Ajis. Siapa ya? Ajis langsung kaget, Pak. Baik, yang jelas tidak ada yang pengen jadi janda, tapi ketentuan Allah. Betul. Kita harus lapang dada menerima qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.